Ya oke, sini Pak ya, kita besok Pak Oli itu akan melakukan supervisi, ya kan? Ya, Bu. Jadi sebelum supervisi kita akan pra observasi atau pra supervisi terlebih dahulu. Di sini saya akan beberapa hal, ya. Yang pertama kita ketahui di situ ada rubrik penilaian. Saya sebagai pengamat nantinya akan menilai proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Oli sebagai coach dan nantinya ada coachingnya. Ya, Bu. Nah, yang pertama rubrik penilaian itu jelas di situ prinsip-prinsip kalau Pak Oli itu sebagai coach. Yang pertama harus ada kemitraan, Ya, Bu. maka setelah itu ada prosesnya yang kreatif dan memaksimalkan potensi baik itu Bapak sebagai coach maupun nanti Pak Heri sebagai coachingnya. Nah setelah itu dari prinsip itu kita ketahui ada 3 kompetensi Pak. Kompetensi dalam coaching itu ada kehadiran penuh dulu, kehadiran sepenuhnya. Setelah itu mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah dari prinsip dan kemampuan atau kompetensi ini kita laksanakan dengan teknik KEMSA, ya kan Pak. Setelah itu dan menggunakan alurnya kita biar jelas di situ di mana tujuannya, identifikasi, rencana dan tanggung jawab dari coaching tersebut. Ya. Jadi untuk ini dapat Bapak laksanakan sesuai dengan rubrik penilaian. Setelah itu saya akan menanyakan untuk kompetensi Pak. Dari 3 kompetensi dan coaching itu kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan? Ya, rencananya untuk kompetensi yang akan dikembangkan nanti yang pertama adalah yaitu saya berusaha mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang kedua berusaha juga mengajukan beberapa macam pertanyaan yang berbobot, 2 macam. Oke, jadi 2 Pak ya, dikembangkan yang fokusnya. Nah di sini dari kedua kemampuan itu yang paling spesifik apa Pak untuk yang ingin Bapak kembangkan dalam observasi ini? Ya, untuk yang paling spesifiknya adalah itu saya usahakan untuk mendengarkan secara aktif, Bu. Mendengarkan secara aktif Pak ya. Oke, nah untuk ini Pak, indikator capaian dari coaching ini apa Pak? Jadi untuk indikator pencapaian nanti yang pertama adalah jadi berusaha menjalankan alur cerita dengan baik, itu yang pertama. Kemudian dengan bedan secara beruntun, ya. Kemudian yang kedua adalah berusaha juga menggali ide-ide atau masa-masa yang ada di pada coaching tersebut. Sekali Pak Olip, jadi semoga dengan apa yang sudah kita rancang yang akan kita kembangkan dan indikator pencapaian ini Bapak bisa menjalankan alur kita secara beruntun dan bisa menggali lebih dalam ide-ide dan solusi dari coaching tersebut Pak ya. Semoga ini bisa berjalan dengan baik besoknya dan untuk rubrik penilaian berjalan dan sesuai dengan tujuan dan tetap semangat Pak Oli ya, menjalankan observasinya besok. Terima kasih Pak Oli. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam Pak Hari. Apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah Pak Hari baik. Bapak Hari sendiri gimana kabar? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah ini kebetulan kan ada Pak Khalid, jadi saya tuh kayak ada unek-unek Pak. Jadi siapa tahu ketika nanti kita ngobrol, unek-unek saya itu jadi terpecahkan. Jadi saya ada bayangan solusi kan. Kira-kira Bapak ada waktu nggak Pak? Ada Pak, dengan senang hati. Ini ada perlu ada Pak. Nah jadi boleh saya cerita ya? Boleh Pak, tapi sebelum Bapak ceritakan, jadi terlebih dahulu kira-kira dari pembicaraan atau seri kita ini Bapak nanti mau dapatkan apa? Istilahnya tujuan Bapak itu apa? Oh iya, itulah Pak. Saya tuh ingin dapat solusi lah dari permasalahan yang saya rasakan sekarang. Jadi nantinya Bapak ingin mendapat solusi dari permasalahan yang didapatkan oleh Bapak sekarang ya? Iya benar Pak. Oke, nah, jadi kalau begitu boleh diceritakan bagaimana keadaan yang terjadi di Bapak? Oke Pak, jadi ceritanya tuh gini Pak. Waktu saya ngajar di kelas, kemudian saya melakukan pengamatan ke siswa-siswa saya. Jadi saya nemukan salah satu siswa saya itu kayak tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi dia itu tidak fokus, sibuk dengan kesibukannya sendiri. Jadi tidak memperhatikan, kemudian juga kadang dia ganggu teman-temannya. Jadi teman-temannya itu terasa terganggu Pak di kelas ketika pembelajaran. Gitu Pak ya. Jadi ketika Bapak mengajar di kelas ada siswa itu yang terlihat tidak fokus dan jenis dan lain sebagainya gitu Pak ya. Betul Pak. Jadi saya tanyakan lagi di sini
adakah bagaimana apa namanya yang sudah dilakukan Pak Hari dalam menangani hal semacam itu, Pak? Jadi ketika saya tahu ada permasalahan di kelas, saya coba manggil murid ini, kemudian saya melakukan segitiga restitusi, Pak. Segitiga restitusi. Iya, benar. Kira-kira masih ada kan selain dari segitiga restitusi yang Bapak lakukan? Baru segitiga restitusi itu, Pak. Tapi ketika saya segitiga restitusi kan minggu kemarin. Nah, minggu ini tepatnya hari tadi itu saya masuk kelas tapi masih tetap sama, Pak. Jadi saya merasa ketika di segitiga restitusi mulai dari validasi kesalahan kemudian menyetabilkan identitas, saya merasa kayaknya sudah ada perubahan. Tapi ketika saya tadi masuk kelas murid saya ini ternyata masih sama kayak pembelajaran sebelumnya, masih belum fokus juga, Pak. Juga masih ganggu temennya yang lain. Jadi Bapak selama ini ada masalah tersebut Bapak cari jalan keluarnya dengan melakukan segitiga restitusi, ya. Iya, Jadi Pak. kira-kira selain dari segitiga restitusi itu, kira-kira langkah apa atau cara rencana apa lagi selain yang bisa mendukung Bapak untuk mencapai kesuksesan dalam menangani anak tersebut? Nah, jadi ceritanya kebetulan anak ini itu kan punya penyakit, dia itu ngidap epilepsi, Pak. Nah, mungkin solusi yang bakal saya lakukan, saya coba koordinasi dulu dengan teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain, termasuk juga saya akan koordinasi dengan kepala sekolah. Jadi saya ceritakan nanti tentang permasalahan dengan kepala sekolah, kemudian saya juga coba berdiskusi, buka komunikasi dengan guru-guru yang lain, rekan sejawat saya. Kemudian saya juga bakal kayak manggil orang tua atau walinya, kami komunikasikan apa yang terjadi di kelas, sehingga nanti harapan saya ketika koordinasi dengan kepala sekolah, dengan guru, termasuk juga dengan orang tua ataupun walinya, saya dapat solusi nanti ke depannya. Bagus sekali, Pak. Jadi Bapak sudah melakukan hal yang baiknya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Bapak bahwa untuk menangani masalah tersebut mulai dari segitiga restitusi, kemudian memanggilkan kedua orang tua atau berkolaborasi dengan pihak lain. Itu sudah yang akan dicapai oleh Bapak. Jadi sekarang ini untuk komitmen Bapak, jadi Bapak mulai kapan kita mulai melaksanakan? Mungkin karena ini tuh urgent, Pak, saya akan manggil itu dalam minggu ini lah, insya Allah. Mungkin besok atau lusa saya coba koordinasi dengan kepala sekolah, dengan guru, termasuk juga dengan orang tua ataupun wali murid ini. Bagus sekali, Pak. Jadi tanggap darurat, jadi cepat, bagus sekali, ya. Iya, Pak. Jadi Karena urgent kan, takutnya nanti kalau tidak segera diselesaikan ya bakal bermasalah, termasuk dianya tidak dapat memaksimalkan potensi yang ada di dirinya, termasuk juga bisa mengganggu teman yang lainnya. Alhamdulillah, jadi cepat darurat, ya. Jadi sangat cepat, Bapak, ya. Jadi terima kasih banyak atas keluh kesahnya. Kemudian yang terakhir, dia ada pertanyaan terakhir di sini. Kira-kira saya dapat memastikan atau mencek ulang kapan, bagaimana keadaan, atau kita mengadakan pertemuan lagi berikutnya atau gimana, Pak? Nah, saya juga berharap nanti, Pak, setelah saya manggil, berarti kan saya manggil itu dalam minggu ini, berarti nanti kalau bisa saya nanti ketemu Bapak lagi minggu depan, kita bicarakan lagi refleksi dari apa yang saya lakukan di minggu ini, Pak. Jadi terima kasih, Pak. Jadi karena waktu kita tidak lama, hanya sekitar 10-15 menit mungkin. Jadi mungkin itu saja, ya. Jadi karena kita ada pekerjaan juga. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, ya sudah mau dengar omongan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oli. Waalaikumsalam, Bu Mary. Alhamdulillah, Pak, ya sudah selesai supervisinya tadi, ya, Pak. Sudah, Bu. Sama Pak Heri. Dan di sini kita akan melaksanakan pasca dari supervisi tersebut, Pak. Ya, yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu hal apa yang sudah Bapak lakukan di observasi ini? Ya, alhamdulillah, Bu. Jadi tadi saya melakukan supervisi dengan melaksanakan alur ceritanya dengan rasa, kemudian menerapkan kompetensi, beberapa macam kompetensi. Itu saja yang sudah saya lakukan.
Oke, bagus Pak ya. Jadi ini yang Bapak sampaikan tadi sesuai dengan catatan, sesuai dengan pengamatan saya melihat proses coaching Bapak. Yang pertama, alurnya sudah clear, jelas di situ tujuannya, identifikasi masalah, rencananya jelas. Setelah itu untuk tanggung jawabnya, komitmen juga sudah jelas itu Pak. Dan untuk kompetensi dari proses coaching itu juga sudah terlihat dengan jelas, Bapak mendengarkan dengan sepenuhnya. Setelah itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga muncul di situ. Ya, Bu. Oke Pak ya, jadi untuk kegiatan ini kan tidak berhenti di sini saja. Nanti Ya. kita akan ada proses berikutnya, coaching-coaching berikutnya. Nah, yang saya ingin tanyakan, kompetensi apa lagi yang mau Bapak kembangkan dari proses coaching ini? Jadi untuk proses coaching tadi, jadi tadi sudah menerapkan 2 macam itu. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menerapkan itu kehadiran penuh. Jadi karena kehadiran penuh itu juga mampu membuat kita dapat menggali lebih dalam atau ide-ide apa-apa yang menjadi kebutuhan dari seorang kecil. Oke, bagus sekali Pak ya. Jadi tadi itu belum terlihat ya kemampuan dari kesadaran penuh mengalir begitu, tidak ada dulu mindfulness-nya, jadi tidak ada relaksasinya, dan begitu insya Allah dengan coaching berikutnya Bapak menggali lebih dalam dengan kehadiran penuh. Ya. Oke, terima kasih Pak Olip, bagus sekali, dan semangat untuk kegiatan coaching berikutnya. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Pak Oleh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi nanti Bapak akan melakukan supervisi di akademik ya. Iya betul. Jadi atau observasi. Jadi sebelumnya saya selaku observasi yaitu melakukan atau mengingatkan kepada Bapak bahwa tentang ada beberapa macam rubrik penilaian ya. Jadi yang pertama ada prinsip seorang coach. Yang pertama itu harus tentang kemitraannya. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Kemudian yang saya adalah dengan kompetensi inti dari seorang coaching atau coach itu. Itu yang pertama ada kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendiskusikan aktif atau yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian jangan lupa juga nantinya ketika di perjalanan coaching itu harus menerapkan alur filter. Kemudian alur filter juga dilakukan sesuai dengan rasa ya. Jadi dalam kesempatan ini saya lebih dulu mempertanyakan. Yang pertama adalah menanyakan kepada Pak Ali, kira-kira nantinya kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Ali dalam melakukan coaching tersebut. Mungkin saya akan fokus ke kehadiran penuh sama mendengarkan dengan aktif Pak. Bagus sekali ya. Iya. Jadi mungkin yang selanjutnya ada juga yang perlu ditanyakan lagi bahwa jadi kira-kira bagian atau kompetensi yang paling spesifik untuk Bapak itu kompetensi apa yang akan digunakan? Yang paling spesifik. Mungkin saya lebih condong ke mendengarkan dengan aktif Pak, biar saya tahu permasalahannya apa sehingga nanti bisa mengarahkan si coach ini agar dia dapat memilih solusi yang terbaik buat dirinya sendiri. Oh, gitu. Nah, bagus sekali ya. Kemudian yang terakhir ini ada juga yang nanti tidak lupa dari penilaian adalah tentang indikator pencapaian dari Bapak melakukan coaching itu bagaimana? Oke, mungkin indikator dari ketercapaian nantinya ketika coach yang saya dampingi ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia miliki. Betul ya. Iya baik mungkin. Jadi saya rasa Bapak sudah tahu semua tentang prinsip penilaiannya. Nanti jangan lupa nanti ketika melakukan coaching harus disertai dengan melakukan beberapa macam atau menerapkan prinsip penilaian yang tersedia ya. Terima kasih Pak mungkin. Jadi semoga saya doakan semoga perjalanan dari coaching Bapak terhadap coachingnya adalah berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu, gimana? Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu, Ibu sendiri? Alhamdulillah baik juga Pak. Mohon waktu sebentar ada nggak Pak? Oh iya boleh Bu, kebetulan saya juga tidak ada kegiatan. Boleh Pak ya, ini Pak saya mau menyampaikan ada permasalahan yang mengganjal di hati saya Pak.
Oke Bu, jadi sebelum kita mulai perbincangan kita, kira-kira harapan atau tujuan apa yang sekiranya Ibu inginkan di dalam pembicaraan kita nantinya? Oke, di sini Pak saya berharap dari diskusi kita hari ini bisa menemukan solusi terbaik untuk permasalahan yang saya hadapi ini. Pak. Oke, jadi Ibu ingin solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi ya? Ya. Jadi silakan mungkin biar meningkat waktu Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu alami atau Ibu ingin ceritakan ke saya. Ya Pak. Jadi kan Pak di akhir-akhir ini saya sangat tidak setuju atau tidak sependapat dengan cara stakeholder yang ada di sekolah ini dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah. Karena mereka setelah saya melakukan diseminasi dari kemarin itu pengimbasan budaya positif ternyata belum bisa diterapkan dengan baik. Ya, pada saat menegakkan kedisiplinan masih menggunakan hukuman, ancaman-ancaman yang menurut hati kecil saya itu masih bertolak belakang dengan budaya positif di sekolah ini. Jadi dari cerita Ibu tadi saya menemukan belum adanya persamaan persepsi ya tentang budaya positif yang coba nanti kembangkan di sekolah Ibu. Nah, kira-kira dari permasalahan Ibu itu sudah atau belum Ibu melakukan sesuatu langkah-langkah mungkin ketika Ibu mengalami perbedaan persepsi tersebut, kira-kira tindakan apa yang sudah Ibu lakukan? Nah itu kemarin itu belum secara jauh untuk melaksanakan bersama persepsi Pak. Jadi mungkin di sini saya terlebih dahulu menyamakan persepsi bersama wakil kesiswaan, guru BK dan wali kelas bagaimana cara kita menegakkan kedisiplinan dengan budaya positif yang setelah teorinya sudah kita laksanakan di seminasi kemarin dengan prakteknya di lapangan untuk menegakkan kedisiplinan ini Pak. Itu pertama. Yang kedua nantinya saya akan bekerja sama juga bersama kepala sekolah dan komite supaya untuk kegiatan ini bisa terlaksana. So ya, bagus sekali Bu idenya. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira nantinya ketika Ibu melakukan itu, hambatan apa yang sekiranya bisa Ibu alami ketika Ibu melaksanakan itu? Hambatannya itu Pak, kalau misalnya saya masih belum juga satu persepsi bersama rekan-rekan sejawat tadi, mulai dari wakil kesiswaan, guru BK dan wali kelas, mungkin ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik Pak, karena kan kita belum satu visi, belum satu tujuan. Jadi mungkin tujuan itu tidak bisa tercapai pada saat kita belum mempunyai persamaan persepsi dan visi yang sama Pak. Jadi itu hambatan yang kita. Saya ingin Ibu coba merenung dulu sebentar. Kira-kira tadi kan Ibu sudah terbayang hambatan ataupun halangan yang sekiranya bisa Ibu alami. Kira-kira buat menanggulangi halangan tersebut, langkah apa yang bakal Ibu lakukan? Yang langkah itu karena persepsinya belum sama tadi Pak, sama persepsi terlebih dahulu sudah itu bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan stakeholder yang ada komite juga sebagai wakil dari wali murid dengan Pak, dan nantinya juga akan kembali berkolaborasi sesama stakeholder yang ada di sekolah ini, mulai dari kepala sekolah sampai ke muridnya nanti Pak. Oke, jadi tadi bagus ya Ibu bisa memberdayakan aset yang ada di sekolah. Tadi menyebutkan kepala sekolah, seluruh warga di sekolah, bahkan beberapa pihak terkait. Menurut saya juga bagus sekali Bu. Mungkin terakhir pertanyaan saya, komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu bisa Ibu jabarkan dan kapan Ibu bakal mengeksekusi rencana Ibu tadi? Ya, komitmen saya akan mulai dari sekarang, ya kan, karena semakin diundur nantinya ini tidak terpecahkan. Jadi langkah awal saya akan langsung bertemu dengan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, menyamakan persepsi, dan saya harapkan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan ini bisa memasukkan dalam programnya dengan langkah awal bersama guru BK dan wali kelas membuat kesepakatan atau keyakinan di kelas. Jadi di sini kita sebagai guru dan anak-anaknya nanti mempunyai keyakinan kelas, dan dari keyakinan kelas itu nanti muncul keyakinan sekolah yang di sini terterapkan budaya positif. Dan insya Allah dengan segera besok saya akan langsung bersama persepsi dan bekerja sama dengan kepala sekolah, dan nantinya di tahun ajaran baru langsung kita melakukan keyakinan kelas. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi yang saya dengarkan tadi, Ibu punya masalah, terus Ibu juga bisa punya inisiatif buat solusinya sendiri. Jadi saya berharap nanti Ibu bisa melakukan rencana Ibu tadi. Dan terakhir mungkin
kita di lain waktu setelah Ibu melaksanakan kegiatan Ibu tadi itu kita bisa ketemu lagi buat refleksi mungkin Bu ya. Mungkin nanti setelah kita membuat keyakinan kelas ini, kita ada kurun 1 bulan ini, kita melihat perkembangan siswanya, dan ini akan kita refleksikan kembali, bertemu kembali Pak untuk tindak lanjut dari solusi ini. Iya, menarik sekali tadi Bu. Saya tunggu nanti tindak lanjutnya. Mungkin itu saja Bu yang kita bisa bincangkan kali ini. Mungkin Terima kasih, Pak Eri, ya. saya juga terima kasih Ibu sudah mau bercerita sama saya. Mungkin itu saja Bu, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Khalid. Tetap sehat Pak Ari? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak Ya, sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Jadi tadi Bapak sudah melakukan supervisi ya. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik ya. Jadi dari supervisi yang Bapak lakukan tadi, saya di sini menanyakan kepada Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak, kira-kiranya apa-apa saja hal yang sudah dilakukan oleh Bapak tadi selama coaching dari Pak. Oke, Pak Oleh, ketika tadi melakukan coaching, saya berusaha hadir sepenuhnya, kemudian saya juga berusaha mendengar secara aktif, saya juga coba menggali ide-ide dari coach saya, sehingga saya arahkan beliau bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian saya juga menggunakan berusaha menggunakan alur theta. Saya mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian saya coba selanjutnya dengan rencana aksi, dan terakhir dengan tanggung jawab. Saya juga menggunakan teknik rasa Pak. Ya Pak Ari, jadi bagus sekali Pak Ari, jadi sesuai dengan catatan saya tadi selama Pak Ari melakukan supervisi. Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya dan catatan saya ini bahwa Bapak sudah melakukan semua itu ya, dimulai dari alur delta, kemudian dengan rata dan lain sebagainya. Jadi baik, untuk selanjutnya Pak Ari, jadi ada yang perlu saya tanyakan lagi. Kira-kira untuk kedepannya atau kegiatan kita ini tidak sampai di sini ya, jadi akan berlanjut akan datangnya. Jadi untuk selanjutnya, kira-kira Pak Hari atau kompetensi apa yang ingin Pak Hari kembangkan lagi untuk kedepannya? Oke Pak, dari tadi coaching yang saya lakukan, saya itu agak terkendala di membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi kedepannya mungkin saya akan latihan terus, kemudian saya mencoba dan mencoba lagi, dan saya lebih fokuskan di membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oh gitu ya, jadi bagus sekali Pak Hari. Jadi selamat. Jadi saya rasa mungkin itu saja Pak ya. Jadi saya berikan semacam refleksi kepada Pak Hari. Jadi yang dilakukan Pak Hari hari ini sangat bagus sekali. Jadi semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kalau Ibu sehat. Gini Bu, nanti kan Ibu bakal melakukan coaching. Ya, Jadi kebetulan saya observernya, perlu saya uraikan. Jadi hal-hal yang akan saya nilai nantinya. Yang pertama itu prinsip seorang coach Bu. Jadi di dalam prinsip itu ada prinsip kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi yang digali dari kegiatan coaching sendiri nantinya ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, termasuk juga nantinya ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, selain itu juga nantinya penilaian saya dasarkan dari teknik rasa dan alur theta. Kemudian mungkin saya yakin Ibu juga sudah tahu penilaiannya. Yang ingin saya tekankan, kira-kira kompetensi apa yang nantinya bakal Ibu kembangkan? Pak, dari 3 kompetensi yang sudah Bapak jelaskan tadi, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif ya Pak ya. Setelah itu dengan mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin yang di sini saya mau mengembangkan untuk mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke Bu, jadi kira-kira
Ibu spesifik akan masuk di kompetensi yang mana? Yang akan lebih Ibu Kompetensi yang kembangkan? spesifik di situ terlebih dahulu mungkin mendengarkan dengan aktif Pak, karena dengan kita mendengar aktif kita tahu apa permasalahan dari coach tersebut dan kita gali sehingga coach tersebut bisa menemukan solusinya. Oke, bagus Bu ya. Kemudian terakhir mungkin Bu yang ingin saya tanyakan, indikator tercapaian dari coaching yang akan Ibu lakukan itu kira-kira indikatornya apa keberhasilannya? Untuk indikator capaian di sini saya menginginkan alur dari tirta tersebut bisa berjalan dengan runtun, dan untuk penggalian lebih dalam sehingga coach itu bisa menemukan ide-ide dan solusi yang dari permasalahan mereka, Pak. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita mulai observasinya. Mungkin saya amati juga. Nanti silahkan, semoga Ibu siap melakukan coaching. Ya. Sebelumnya saya berdoa semoga Ibu lancar dalam melakukan coaching nantinya. Amin, ya Allah. Terima kasih Pak Eri. Sama-sama Bu. Bimbingannya. Mungkin itu ya. Ya, Saya Pak. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oli. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Oli apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik juga Bu. Alhamdulillah Pak ya. Ini ngomong-ngomong ada waktu nggak? Ini saya ada keperluan ya. Oh ya, alhamdulillah. Beberapa hari ini sudah selesaikan pekerjaannya Pak. Jadi ya di sini ada waktu luangnya Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau ada waktu luang, jadi saya berterima kasih banyak. Jadi Ya boleh Pak. ada hal-hal yang ingin saya ceritakan sedikit Pak. Iya Pak. Jadi sebelum kita bercerita lebih panjang ya Pak ya. Jadi saya mau nanyakan terlebih dahulu tujuan dari obrolan kita ini apa nantinya Pak, harapan Bapak? Jadi harapan saya nantinya, jadi setelah kita melakukan sharing ini, kita melakukan percakapan ini atau coaching ini, nantinya saya mendapat kelegaan lah, istilahnya ada kelega, jadi di dalam hati saya lega, kemudian ada jalan keluar terhadap beberapa masalah yang saya alami selama ini Bu. Ya boleh Pak. Jadi di situ nanti harapannya bisa kita capai Pak ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan. Nah ini saya tanyakan, boleh Bapak langsung menceritakan apa permasalahan yang Bapak hadapi sekarang ini? Oh, gini Bu. Jadi ceritanya, jadi dalam beberapa waktu yang baru-baru ini atau beberapa hari terakhir ini, saya ini kesulitan di dalam mengatur waktu atau manajemen waktu ini agak kesulitan. Itu dikarenakan ada beberapa hal atau beberapa kegiatan yang menumpuk, istilahnya yang jadi aktivitas yang bertambah. Itu menjadi semacam masalah pada diri saya Bu. Jadi intinya masalahnya belum bisa memanajemen waktu Pak ya. Nah dari sini hambatan-hambatan kenapa Bapak sampai hari ini belum bisa memanajemen waktu itu Pak? Di hambatannya mungkin yang pertama mungkin itu keahlian di dalam pribadi masih agak tahap kurang mungkin, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya mungkin karena pekerja itu terlalu banyak, itu terlalu menumpuk, itu hambatannya. Oke, jadi dari hambatan itu Bapak sudah tahu sekali ya masalahnya, sudah tahu hambatannya, udah tahu. Nah dari sini apakah Bapak ingin melakukan sesuatu supaya untuk hambatan itu bisa terselesaikan dengan solusi terbaik? Sudah Bu. Jadi untuk hambatan itu lah, jadi karena pekerjaan saya semakin atau banyak, jadi beberapa cara untuk saya mencari jalan keluarnya, yaitu yang pertama mungkin, jadi kemarin waktu di semester sebelumnya saya mendapatkan jam pelajaran yang baru 16 jam pelajaran. Kemudian yang keduanya kemarin jadi pembina OSIS di sekolah. Kemudian di luarnya juga saya melakukan kegiatan aktivitas lainnya. Kemudian yang ketiga, di dalam sini kita mengikuti program guru pendidikan guru penggerak. Jadi beberapa macam hal tersebut. Jadi cara saya mencari jalan keluarnya yaitu yang pertama, jadi dari jumlah jam pelajaran itu yang banyak, saya mengajukan diri kepada kepala sekolah dan guru-gurunya dan wakil kurikulum untuk mengurangi jam pelajaran saya. Jadi dari 16 jam pelajaran dikurangin jadi 12 jam pelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya melakukan atau mengundurkan diri dari pembina OSIS sebelumnya. Saya mengundurkan diri Bu. Jadi saya bukan tidak mau, jadi karena keadaan kita lagi perlunya, lagi waktu mesti berkurang, jadi saya jadi pembina OSIS, mengundurkan diri jadi guru biasa. Kemudian yang ketiga, di dalam kegiatan hari-harinya, jadi beberapa aktivitas itu saya prioritaskan mana yang
lebih didahulukan. Itu saya, Bu. Jadi bagus sekali Pak Oli sudah menjabarkan rencana yang akan dilakukan dengan 3 tadi ya, dengan mengurangkan jamnya dan tugas tambahannya, dan juga melakukan manajemen waktu lebih baik. Nah dari ketiga itu apakah ada solusi yang lebih lagi dari itu? Masih ada, Bu. Jadi cara lain saya ini adalah dengan cara yang pertama itu, saya dengan HP dan laptop itu sekarang ini sudah jadi kebutuhan khusus, Bu. Jadi kemana-mana mau saya kegiatan lain di luar sekolah dan di luar atau kegiatan lain, aktivitas lain, saya membawakan HP. Jadi untuk pengisian pengisian LMS di program pendidikan guru penggerak ini, saya sambil bekerja di luar juga saya mengisikan melalui HP. Jadi tidak mesti melalui laptop dan sebagainya. Jadi itu gunanya supaya saya lebih ada waktu. Jadi kalau saya borong-borong nanti malam mungkin itu akan mengurangi waktu saya, Bu. Itu ya, Bu. Ya, bagus sekali Pak Oli ya, solusinya sudah terselesaikan sama Pak. Maksudnya dari masa kala itu ada ide-ide solusi untuk menyelesaikan tantangan ataupun masa yang Bapak alami. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi dari solusi tadi saya ingin menanyakan komitmen Bapak untuk menjalankan rencana ini kapan dan bagaimana untuk kedepannya Pak. Ya, untuk komitmen saya, jadi saya sudah berkomitmen sebenarnya bukan dari sekarang lagi ya, dari dulu, tapi sekarang menguatkan lagi komitmen yang dulu ya. Di komitmen dulu saya kuatkan lagi, jadi mulai dari sekarang sampai selesai nantinya. Jadi saya mulai mulai berkomitmen atau mulai melaksanakannya mulai dari sekarang dan akan datang. Ya, bagus sekali Pak. Jadi semangat Pak ya, Ya, untuk memulai dari sekarang supaya jadi komitmen yang sudah ada itu diperkuat dengan kondisi sekarang ini, solusi terbaiknya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan untuk bisa Amin. menjalankan rencana ini, dan nantinya akan kita tindak lanjut Pak ya. Ya, Bu. Jadi insya Allah nanti kira-kira kapan Pak kita akan refleksi dan tindak lanjut dari rencana ini. Ya, Bu. Jadi kalau melihat keadaan sekarang ini ajaran baru, jadi baru beberapa hari ini mulai belajar aktif. Jadi saya rasa mungkin sekitar 2 minggu lagi lah, Bu. Jadi 2 minggu lagi saya kabarin lagi dengan Ibu, kita bertemu lagi untuk saya istilahnya dikatakan melapor salah juga. Jadi saya memberitahu kepada Ibu tentang apa-apa saja yang sudah saya terapkan, Bu. Ya, Atas keberhasilannya, Bu. Ya, bagus sekali Pak Oli ya. Jadi tetap semangat Pak ya menjalankan rencana aslinya. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan sesuai dengan harapan kita dan tujuan kita tercapai. Terima Ya, Bu. kasih Pak Oli ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Pak Ari. Oke, tadi saya lihat sudah selesai ya coachingnya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah selesai, juga Pak. berjalan dengan lancar, Bu. Jadi saya ingin mendengar dari Ibu, coba ceritakan tadi mengenai coaching yang Ibu lakukan. Atau kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan ketika tadi coaching? Oke Pak, tadi saya bertindak sebagai coach dan rekan saya Pak Abdul Holis itu sebagai coaching. Kami melakukan coaching dan alhamdulillah di situ kami menggunakan alur Tirta, mulai menanyakan tujuannya, mengidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan menuangkan rencana yang akan dilaksanakan dengan solusi oleh coachingnya, dan nanti mereka melakukan tanggung jawab dengan komitmennya Pak. Dan setelah itu dengan alur Tirta kami juga menggunakan prinsip dari seorang coach, itu mulai dari kemitraan dengan proses aktif dan menggali potensi di situ Pak. Dan untuk itu kami juga melaksanakan tadinya mendengarkan dengan aktif itu Pak. Oke Bu ya. Kemudian Bu, dari tadi indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan di pra observasi tadi, kira-kira ketika Ibu melakukan coaching tadi, saya ingin tanya indikator ketercapaian yang Ibu rasakan atau Ibu temukan, kira-kira bisa Ibu ceritakan? Di pra observasi tadi kita sudah menyampaikan untuk indikator pencapaian itu adalah alur kita secara runtun dan bisa menggali lebih dalam ide-ide dan solusi dari coaching tersebut Pak. Dan alhamdulillah dengan proses coaching tadi terlihat jelas untuk proses alur kitanya berjalan sesuai dengan runtunan, mulai dari tujuan sampai ke tanggung jawab. Dan untuk menggali lebih dalamnya lagi terlaksanakan juga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oke Bu, dari catatan saya tadi yang Ibu sampaikan juga hampir sama dengan catatan yang saya lakukan Bu. Ibu sudah berhasil tadi
menggunakan prinsip seorang coach, mulai dari kemitraan. Ibu tadi coba sudah sudah akrab, sudah bermitra dengan coach Ibu. Kemudian juga Ibu sudah melakukan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi dari coach Ibu. Selain itu, kompetensi inti dari Ibu sendiri sudah saya temukan tadi, sudah sangat gamblang ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif. Tadi saya juga sudah mengamati, Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif. Kemudian juga Ibu telah melakukan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian teknik rasa, alur ceritanya juga sudah terlihat sangat jelas di catatan saya, mulai dari Ibu menemukan tujuan, kemudian juga melakukan identifikasi, kemudian Ibu mengarahkan ke rencana aksi, dan terakhir Ibu telah berhasil dalam tanggung jawab di dalam alur tirta. Mungkin itu catatan dari saya, Bu. Mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu lebih kembangkan ke depannya? Dari coach yang sudah saya laksanakan tersebut, untuk kedepannya saya lebih mengembangkan kemampuan atau kompetensi dari kehadiran penuh, Pak, karena di situ terlihat tadi kondisinya, karena kami itu tergesa-gesa dengan waktu yang ada, jadi kehadiran penuh itu belum terfokuskan karena belum ada mindfulness-nya, belum ada teknik stop, dan kita melaksanakan perbincangan itu dengan penuh emosi juga, ya kan Pak. Jadi untuk kegiatan berikutnya saya akan mengembangkan kembali untuk kemampuan dari kesadaran penuh, kehadiran penuh, Pak. Oke, baik Bu. Jadi Ibu memilih kehadiran penuh. Jadi harapan saya semoga nanti ke depannya ketika Ibu melakukan coaching lagi, Ibu bisa mengembangkan di kehadiran penuh tadi ya. Mungkin itu saja Bu, catatan saya juga sudah saya sampaikan semuanya. Saya tutup Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri ya. Sama-sama Bu.